Urang singkarak banamo Arif, pai ke danau mencari pensi. Basobok balik kita di posesif, tentunya channel Nama Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, tentunya sobat posesif dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, pemandu podcaster acara posesif yaitu yang cantik-cantik. Namun pada kali ini, pemandu podcaster pada jalannya acara kali ini adalah yang paling tampan, siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Torik Alvero, saya dari kelas 12 MIPA 2. Kemudian saya juga tergabung dalam OSIS SMA Negeri 2 Sijunjung yang memiliki jabatan sebagai Wakil Ketua OSIS. Oke sobat semandasi semuanya, pasti udah gak sabar nih nungguin acara posesif. Yang mana kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang sangat berpengaruh dan berkiprah di dunia perpolitikan di Provinsi Sumatera Barat. Beliau adalah putra dari daerah Sijunjung, yaitu Bapak Haji Daswanto SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar Bapak, Pak? Sehat. Baik Pak, pendidikan adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam kehidupan kita Pak. Yang sekarang kita kan jadi pengen tahu nih Pak riwayat pendidikan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Haji Daswanto SE. Kebetulan kita asli Kabupaten Sijunjung. Riwayat pendidikan kita SD-nya di Sijunjung. SD di Sijunjung, SMP Sijunjung, SMP Morowodin. Kebetulan SMA kita SMA 1 Padang. SMA 1 Padang, tamatan 92. Kemudian kita lanjutkan ke perguruan tinggi jurusan Ekonomi Universitas Andalas. Nah, itu jenjang pendidikan yang kita tempuh. Jadi itu sobat, sekedar sedikit riwayat pendidikan dari Bapak Daswanto. Kemudian nih Pak, apa aja kesibukan Bapak sih Pak akhir-akhir ini? Kebetulan hari ini kita dipercaya menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi Partai Amanat Nasional Dapil Sumber 6. Iya. Ya, kebetulan hari ini kita menjadi Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi yang salah satu mitranya adalah Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Ya, jadi banyak hal, banyak kegiatan yang kita lakukan hari ini, terutama masalah pendidikan kita, masalah kesehatan kita, karena memang Komisi 5 itu adalah komisi kesejahteraan, banyak indikator yang harus kita tuntaskan, terutama masalah kesejahteraan masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Apalagi hari-hari ini kita dihadapkan kepada masalah inflasi, Ya, Pak. masalah kenaikan BBM, dan ini sangat berdampak terhadap masyarakat kita yang ada di Sumatera Barat. Jadi itu sobat, Bapak ini bukan hanya sekedar jadi anggota DPR, tapi juga memiliki kesibukan yang sangat besar sekali. Oke Pak, sejak kapan sih Bapak ini mulai tertarik untuk terjun ke dunia politik? Kita maju di partai politik itu, bergabung di partai politik itu semenjak tahun 2003. 2004 kita terpilih menjadi anggota DPRD Ya, Pak. Kabupaten Sijunjung itu selama 3 periode. 3 periode ya, Pak. Ya, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Alhamdulillah hari ini kita maju ke provinsi dan duduk di provinsi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jadi udah lama gitu ya Pak berkecimpung Ya, di dunia legislatif. Alhamdulillah sudah cukup lama kita di dunia politik, dan ini sudah kita dari dulu gitu kan. Iya, Pak. Jadi Pak, apa yang melatar belakangi Bapak atau memotivasi Bapak untuk ikut pemilu legislatif? Karena memang kita punya jenjang ya. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat itu, banyak kegiatan, banyak organisasi yang kita ikuti di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin
aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa kita perjuangkan Iya. dengan pemerintah daerah dari semua tingkatan, mulai tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Sehingga memang kalau kita tidak berada di dunia politik, mungkin tidak akan bisa langkah apa yang kita harus perjuangkan. Iya, Karena memang dunia politik itu, terutama di dunia legislatif, itu adalah bagaimana memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat kita yang kita wakili. Itu ya Pak. Jadi Pak, selama lebih kurang 15 tahun Bapak berkiprah sebagai anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Apa sih Pak yang sudah Bapak berikan untuk kabupaten kita tercinta ini? Kita khususnya di Provinsi Sumatera Barat itu ada kewenangan secara aturan, secara undang-undang kita punya kewenangan yang harus kita laksanakan yang menjadi kewenangan provinsi. Ya, salah satunya adalah kewenangan kita di dunia pendidikan sejak berpindahnya kewenangan sekolah menengah atas menjadi kewenangan provinsi, secara otomatis SMA, SMK itu menjadi kewenangan kita di provinsi. Iya, Pak. Dan SLB yang menjadi kewenangan kita. Dan kita berharap memang seluruh bagaimana infrastruktur, bagaimana membangun infrastruktur sekolah-sekolah kita yang ada di Kabupaten Sijunjung, baik fisik maupun bagaimana meningkatkan SDM, Iya, Pak. tenaga-tenaga pengajar kita yang ada di Kabupaten Sijunjung. Itu dari sisi pendidikan. Ya, termasuk juga dari sisi kesehatan. Ya, kita berharap Sijunjung ini hari ini kita menganggap tingkat stunting kita kan cukup tinggi. Iya, Pak. Kita berharap karena memang proyeksi pemerintah itu di 2024 nanti angka stunting itu bisa berkurang menjadi 14%. Kita hari ini Sijunjung masih berada di angka 30%. Nah, ini menjadi PR kita. Bagaimana angka stunting ini bisa kita coba menurunkan di 2 tahun secara berturut-turut, itu melalui kegiatan-kegiatan edukasi, Iya, Pak. kegiatan-kegiatan yang harus kita berikan kepada masyarakat kita, bagaimana merubah pola tingkah laku masyarakat kita terhadap kesehatan. Iya, Pak. Jadi gitu sobat, banyak sekali yang Bapak lakukan ini untuk kabupaten kita. Jadi perlu kita apresiasi kepada Bapak karena telah memberikan kontribusi yang besar untuk kabupaten kita ini. Baik Pak, pengalaman berkesan apa aja sih Pak yang pernah Bapak alami selama menjadi anggota Dewan di Kabupaten Sijunjung? Ya, kalau di masa kabupaten kita di DPRD Sijunjung itu berdasarkan kewenangan, Iya, yang Pak. menjadi kewenangan kita di Sijunjung. Bagi kita kepuasan yang paling besar itu adalah bagaimana kalau kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat kita di lembaga legislatif. Karena memang banyak masyarakat kita yang banyak kebutuhan yang harus kita apalagi dihadapkan dengan kondisi kebutuhan yang sangat mendesak sekarang ini. Dan apalagi hari ini kita Kabupaten Sijunjung pendidikan kita kan masih jauh dibandingkan dengan kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Ini harus kita dorong bagaimana tingkat pendidikan kita di Kabupaten Sijunjung itu untuk lebih maju, dan outputnya memang berharap kita untuk bisa diterima di perguruan tinggi favorit maupun perguruan tinggi negeri nantinya. Oke Pak, saat ini kan Pak diamanatkan sebagai Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Apa saja sih Pak program kerja Komisi 5 tersebut kalau boleh tahu Pak? Ya, jadi Komisi 5 itu adalah Komisi Kesejahteraan. Dia ada 12 OPD yang menjadi mitra Komisi 5. Salah satunya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan, dan juga beberapa ada 4 rumah sakit yang menjadi kewenangan kita di Provinsi Sumatera Barat. Ada Rumah Sakit Mat Nasir, Rumah Sakit Mama Mukhtar, Rumah Sakit Pariaman, dan Rumah Sakit Jiwa. Termasuk juga di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Iya, Pak. Bagaimana prestasi olahraga di Sumatera Barat ini bisa berkembang dan maju. Termasuk salah satu dinas kebudayaan, dinas pariwisata. Iya. Nah, kita punya destinasi wisata khusus di Sijunjung itu, yaitu Siloke. Dan ini harus kita kembangkan dan juga kita harus dorong menjadi destinasi yang bisa menghadirkan banyak orang, gitu. Iya, Pak. Termasuk dinas sosial, dinas kebudayaan, Iya. dan juga dinas di biro Kesra.
itu yang menjadi mitra-mitra kita di Komisi 5. Dan seluruh komisi kita mitra itu adalah komisi yang selalu bersentuhan Iya, Pak. dengan kepentingan masyarakat banyak. Jadi itu sobat, mengenai bagi siapa sobat-sobat yang pengen tahu sih apa aja program kerja dari Komisi 5 itu, jadi itu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak tadi. Oke Pak, apa perbedaan ketika Bapak menjadi anggota DPRD Kabupaten Sijunjung dengan menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat? Ya, secara tugas fungsi serasa tidak jauh berbeda. Ya. Cuman mungkin kewenangannya agak lebih luas. Luas ya Pak? Ya, kita di Sumatera Barat itu ada 19 kabupaten kota Iya. yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita bagaimana berjuang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat kita. Kalau kabupaten secara otomatis hanya untuk Kabupaten Sijunjung. Iya. Nah, kalau provinsi kita ada 19 kabupaten kota dan itu ada kewenangan-kewenangan tertentu Iya. yang kita miliki yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah. Daerah, Pak. Ya, salah satu mungkin infrastruktur kita mungkin ada 46 kilo infrastruktur kita itu menjadi kewenangan provinsi. Dan yang selama ini kan tidak bisa, Iya, Pak. tidak bisa kabupaten atau daerah untuk mendanai, itu harus melalui dana provinsi. Berarti dengan Bapak menjadi di DPRD Provinsi, Bapak juga bisa memajukan Sijunjung tentunya lebih bisa. Pasti, Iya, iya, itu iya. pasti. Karena memang kita hadir di DPRD provinsi harus menjadi penyambung lidah Iya, Pak. masyarakat kita, harus menjadi penyampaikan aspirasi. Karena memang legislator itu memang pertama syarat untuk menjadi legislator itu memang pertama harus bisa menerima aspirasi, Iya Pak. bisa menerima aspirasi masyarakat kita dari berbagai kalangan. Iya. Karena memang tidak sama cara menyampaikan aspirasi itu oleh masyarakat kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa berani memperjuangkan, Iya, Pak. berani memperjuangkan aspirasi yang ada oleh masyarakat kita. Yang ketiga, ya bagaimana kita berjuang Iya, untuk aspirasi ini bisa terwujud apa yang menjadi keinginan oleh masyarakat kita. Baik Pak, baik Pak. Jadi bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap anggota dewan yang terlibat kasus korupsi? Karena sama-sama kita ketahui gaji dan tunjangan DPR itu mungkin sudah lebih dari cukup. Tapi mengapa masih banyak kasus korupsi di ranah legislatif? Ya, masalah korupsi itu kan masalah individu ya. Iya Pak. Masalah individu itu betul dengan karakter masing-masing. Ya, kita ya berharap ya kepada rekan-rekan kita berharap untuk bekerja secara maksimal, tidak terkendala atau apa dengan kasus-kasus hukum. Ya, karena memang di lembaga itu pasti banyak Iya Pak. pengaruh-pengaruh yang akan bisa menjerumuskan kita. Ya, tapi kalau kita berjalan dengan rel yang ada, insya Allah aman sampai ke ujung. Nah, saya rasa itu karena memang ada sebagian mungkin anggota-anggota dewan yang mungkin terlibat dengan kasus-kasus korupsi, itu kan individunya. Iya Pak. Nah, bukan secara lembaga. Jadi itu sobat pandangan dari Bapak DPR kita itu Bapak Daswanto. Jadi selanjutnya Pak, seperti yang sama-sama kita ketahui, baik itu di politik warung maupun di perbincangan dunia maya, bahwa rakyat sudah mulai memudar kepercayaannya kepada DPR. Karena mereka menganggap bahwa DPR itu lebih mementingkan isi sakunya daripada penderitaan rakyat. Walaupun yang membuat kepercayaan rakyat itu bisa dibilang hanya segelintir oknum. Oleh karena itu, bagaimana sih Pak cara agar DPR atau pemerintah sekalipun untuk mengembalikan kepercayaan rakyat? Yang jelas itu di tengah-tengah masyarakat itulah yang mungkin terjadi. Iya Pak. Karena memang hanya ada beberapa berita-berita Ah. yang disiarkan oleh media, yang diapa oleh beberapa segelintir orang. Ya, bagi kita cara untuk memulihkan kepercayaan masyarakat itu dengan program dan kegiatan-kegiatan yang bisa bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Ya, kita berharap ya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa kita perjuangkan dan bisa sampai tepat sasaran. Ya, makanya kita akan bisa masyarakat kita percaya dengan baik lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Nah, itu keinginan masyarakat kita. Apalagi dengan kondisi hari ini kita dihadapkan dengan inflasi yang cukup tinggi, sudah itu ada kenaikan BBM, ini semakin
semakin menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Jadi Pak, terakhir ya Pak, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda Pak di tengah gempuran globalisasi, sehingga globalisasi ini bisa menjadi momentum yang konstruktif bagi bangsa Indonesia, bukan malah menjadi destruktif? Ya. Kalau kita khusus untuk generasi muda, kita berharap generasi muda juga berkiprah. Iya Pak. Ikut berkiprah di dunia politik. Karena memang itu salah satu alat atau yang bisa untuk bagaimana mencapai tujuan yang kita inginkan, terutama untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, sebesar apapun suara kita di luar, kalau memang kita wadahnya tidak tepat untuk menyalurkan, ini kan juga berharap, makanya kita berharap sekarang ini kita merekrut tenaga politik muda, kaum milenial untuk bergabung di politik, di lembaga politik, sehingga suara yang ingin disampaikan itu bisa tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Baik Pak, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak karena telah menyediakan waktunya kepada kami dan mau datang ke Semandasi TV. Dan semoga Bapak tidak bosan-bosan untuk datang ke Semandasi ini. Oke Sobat Semandasi semuanya, itu sekedar bincang-bincang kita dengan Bapak Daswanto SE. Demikian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.